Saya mau cerita begini, ya. Kalau seandainya kita berhasil ngehack sebuah sistem, terus kita tunjukin apa yang kita lakukan, yaitu blow on namanya, teman-teman. Jadi kalau perusahaan mau cari hacker profesional, dia akan cari hacker dengan sertifikasi internasional. Tahu nggak sih cara bedain hacker yang bener-bener jago dan hacker yang kelas teri? Nah, pasti Anda penasaran dong. Kadang-kadang kita sering lihat kayak gini. Dulu sering banget terjadi kasus di mana sebuah website dirubah tampilannya. Di deface gitu ya. Terus tiba-tiba misalnya ada orang yang kirim email dari domain tertentu nih. Ya, mewakili institusi tertentu ya. Diteror gitu ya orangnya. Kelihatannya keren banget nih. Anda tahu nggak sih sebenarnya hacker yang kayak gitu itu adalah hacker kelas teri. Kenapa saya akan bahas di konten ini? Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya mau ingetin Anda lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya Anda dapat update terbaru seputar dunia IT. Kita lanjut nih sekarang. Kenapa hacker yang nge-deface begitu itu adalah hacker kelas teri? Mungkin yang nonton video ini ada juga nih orang yang berusaha menjadi hacker kelas teri. Supaya apa? Supaya kelihatan keren. Gila, gue bisa nge-hack nih. Gue bisa rubah nih tampilannya. Gue bisa A, bisa B, bisa C, bisa D. Dan dia tunjukin kebisaannya. Saya mau cerita begini ya. Kalau seandainya kita berhasil nge-hack sebuah sistem, terus kita tunjukin apa yang kita lakukan, yaitu blow on namanya, teman-teman. Ya. Kenapa saya bilang blow on? Karena perusahaan itu akan langsung aware, oh iya, website gua atau aplikasi gua kena hack. Oke? Mereka akan langsung cari celahnya, ditutupin, selesai. Hacker yang kelas teri tersebut bisa melakukan hal lanjutan? Tidak akan bisa. Ya, itu kebodohannya dia sendiri karena dia tunjukin apa yang bisa dia lakukan. Oke? Tapi hacker yang jago, dia nggak akan tunjukin ketika dia berhasil bobol sebuah sistem. Dia nggak akan kasih tahu. Dia bisa buat aplikasi itu seolah-olah berjalan normal. Sistem itu seolah berjalan normal. Tapi tanpa sadar, disedotin datanya satu-satu. Jangan takut sama apa yang dikasih lihat. Tapi takutlah sama apa yang running di belakang tanpa kita sadari. Nangkep teman-teman, itu baru hacker jago. Itu ngeri banget. Kalau saya bilang bukan ngeri lagi, ngeri ya. Itu levelnya di atasnya ngeri, teman-teman. Ya. Nah, jadi kurang lebih begitu. Nah, jadi kalau hacker yang jago itu bisa melakukan hal-hal tersebut. Gimana caranya? Nanti saya akan bahas di konten berikutnya tentang 5 fase hacking. Ya. Nah, tapi ada satu hal yang mau saya sampaikan lagi begini. Ya, sekarang kan Indonesia sudah aware tentang cyber security. Makanya mereka berlomba-lomba untuk mengetes sebuah sistem yang sudah dibuat supaya apa? Supaya mereka tahu kelemahannya dan mereka bisa tutupin celah-celahnya. Oke? Pertanyaannya adalah begini, kalau perusahaan mau melakukan hal tersebut, mereka cari siapa? Apakah mereka akan cari hacker underground atau hacker profesional? Kalau di awal saya udah bahas hacker kelas teri dan hacker kelas jago, sekarang saya pengen bahas tentang hacker profesional dan hacker underground. Nah, jadi perusahaan pasti akan cari gitu ya, hacker profesional. Kenapa? Kalau dia kasih hacker underground yang gak jelas backgroundnya kayak apa, mungkin dia punya kemampuan, mungkin loh. Mungkin bisa punya kemampuan. Tapi ketika dia kasih hacker underground ini tidak memberikan garansi. Setelah ketemu kelemahannya, apakah akan dibuat report untuk pengembangan lebih lanjut? Belum tentu, bisa aja malah dieksploitasi. Nangkep ya? Makanya perusahaan tidak akan berani ambil resiko dengan kasih project pentest ini ke hacker underground. Gimana caranya perusahaan ini membedakan hacker underground dan hacker profesional? Pertanyaannya kan begitu. Ya, susah nih kita detect-nya. Nah, makanya inilah yang penting Anda tahu ya. Jadi kalau perusahaan mau cari hacker profesional, dia akan cari hacker dengan sertifikasi internasional. Oke? Pasti minimal mereka cari, biasa requirement-nya gini, minimal memiliki sertifikasi CEH misalnya. Ya, itu tanda kalau dia sudah memiliki kredibilitas dan komitmen sebagai hacker profesional. Nah, jadi perusahaan akan lebih safe nih kalau gue kasih ke hacker profesional yang sudah punya sertifikasi internasional.
Mereka tahu tugas dia hanyalah mencari kelemahan, kemudian dibuatkan report untuk perbaikan lebih lanjut. Jadi kurang lebih begitu. Ini kalau perusahaan mau lempar keluar nih, ya, lempar project pentest ini ke hacker tertentu. Tapi sekarang trennya adalah perusahaan itu mencari hacker profesional untuk direkrut sebagai tim internal, sebagai tim pentest internalnya mereka. Ya, nah makanya kalau Anda cari lowongan-lowongan, Anda search aja nih security pentester, ya, cyber security specialist dan lain-lain. Pasti requirement-nya adalah memiliki sertifikasi CEH. Makanya kalau Anda mau berkarir sebagai hacker profesional, mau duitnya banyak, miliki sertifikasi internasional tersebut. Ya, jadi Anda harus tahu nih apa aja yang harus Anda siapkan. Anda nggak harus hanya punya skill, tapi Anda harus punya sertifikasi internasional. Oke, pasti Anda mau dong mau jadi hacker profesional, bukan mau jadi hacker underground yang kerjanya nggak jelas kan, ngehack nggak jelas gitu ya, ujung-ujungnya ngapain? Ya, hidup ini kan UUD ya, ujung-ujungnya duit gitu. Kalau punya skill ya dipakai untuk cari duit, makanya jadilah hacker profesional. Kalau mau jadi hacker profesional, miliki sertifikasi internasional, minimal sertifikasi CEH. Oke, jelas teman-teman ya. Jadi buat Anda yang udah nonton video ini, saya seneng banget karena Anda udah tahu nih ngebedain hacker profesional dan hacker underground. Selain itu, Anda juga udah bisa bedain hacker clustery dan hacker yang jago ya. Jadi kalau Anda ketemu orang yang nge-hack, nge-device nggak jelas, itu mah hacker clustery ya. Anda nggak usah anggap dia jago, dan Anda jangan jadi orang kayak gitu. Itu yang lebih penting. Oke, jelas teman-teman ya. Thank you buat Anda yang udah nonton video kali ini. Nah, jangan lupa, saya mau ingetin Anda sekali lagi untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Kalau Anda yang mungkin udah tertarik di bidang cyber security, terus pengen perdalam lagi, tapi Anda punya kendala, misalnya Anda takut, Anda gaptek, dan lain-lain, Anda boleh share dong kendala-kendala apa sih yang Anda alamin selama Anda memperdalam bidang cyber security. Nah, terakhir, thank you, dan see you on the next video. Bye!